Langkah hukum resmi diambil oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon tudingan aktivis yang menyebut Luhut memiliki sejumlah perusahaan di Papua yang bermain tambang. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke Polda Metro Jaya dan menuntut secara pidana Luhut serta Perdata dengan nilai ganti rugi 100 miliar rupiah. Sebelumnya banyak pihak mengkritik langkah Luhut yang menggunakan jalur hukum karena dianggap mengancam kebebasan. Untuk mengulasnya, saya sudah bersama Junifert Girsang, kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, ada Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris Azhar, dan ada Suko Widodo, akademisi komunikasi politik UNER. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mbak Eva. Iya, saya ke Mas Nurholis dulu. Mas Nurholis, ini Haris Azhar sudah resmi dilaporkan ke polisi. Bagaimana kemudian Anda menyikapi langkah hukum yang sudah diambil oleh Menko Luhut ini? Ya, sulit untuk untuk tidak menilai ini sebagai bagian dari yang kami sebut sebagai judicial harassment gitu. Jadi itu sebuah langkah atau penggunaan hukum, baik mau menggunakan hukum pidana ataupun perdata, untuk bukan dengan itikat baik, bukan untuk good faith ya. Nah, kenapa sulit? Karena kami dari awal sangat kooperatif dan sangat proaktif menjawab semua yang diminta oleh pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh Pak Luhut melalui kuasa hukumnya Pak Junifer ya. Dan juga kami mengundang pertemuan bahkan untuk mengklarifikasi. Dan sebenarnya kami perlu sampaikan tidak hanya ke Pak Luhut sebenarnya kami meminta klarifikasi, bahkan sebenarnya kami mendapatkan dari pihak-pihak yang lain mengenai riset yang disampaikan yang dilakukan oleh teman-teman koalisi NGO. Nah, jadi sesederhana itu sebenarnya kami sudah berupaya dan tentu tugas kita kan memang untuk mendudukan perkara ini sesuai dengan proporsinya, kayak gitu. Nah sayang itu tidak direspon positif oleh rekan-rekan dari kuasa hukum atau pihak LBP. Oke, artinya klien Anda, Haris Azhar, ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi pelaporan ini? Ya, saya selalu menjelaskan bahwa Haris dengan reputasinya sudah lama bekerja untuk isu kemanusiaan, punya standar yang tinggi mengenai data ataupun integritas mengenai hal apa yang harus disampaikan dalam wujud untuk mengkritik ataupun menyampaikan urusan-urusan publik. Dia akan sangat legowo atau kesatria untuk meminta maaf jika memang salah, kayak gitu. Tapi sayangnya sampai saat ini apa yang dibilang salah atau fitnah itu kami tidak mendapatkan informasinya apapun gitu. Jadi tidak pernah ditunjukkan kepada kami mana yang salahnya, kayak gitu. Jadi sementara kami mendapatkan informasi yang sangat valid yang tidak pernah dibantah oleh pihak Luhut dalam terkait dengan hasil riset itu. Nah, sementara dari pihak lain bahkan ada, terus saya sebutkan saja dari pihak Freeport misalkan, dari Main ID, kami mendapatkan informasi-informasi yang sangat bagus. Dan bagi klien kami posisinya adalah contesting data gitu ya. Jadi ketika menyampaikan atau membahas dalam channel YouTube, tujuannya bukan hal yang lain, bukan untuk menyerang atau agenda terselubung selama ini yang disampaikan. Semua dalam kerangka etikat baik, supaya penderitaan gitu ya, yang di rakyat Papua yang di cover dalam riset itu, direspon secara memadai oleh pemerintah atau stakeholder yang disebut. Seperti itu, sesederhana itu. Oke, baik. Saya sekarang ke Bang Junifer. Bang Junifer, disebutkan langkah hukum yang dilakukan ini judicial harassment begitu ya. Karena sebetulnya ada upaya yang kooperatif dan juga sudah aktif untuk mencari titik tengah begitu atau mencari jalan damai terhadap pertikaian kemudian ya yang terjadi. Tapi tetap harus dilakukan langkah hukum ini. Apa alasan kuatnya? Mengapa tetap harus melaporkan ini? Ya, menarik ini pernyataan Nurholis ini bagi saya. Dia mengedepankan sudah berupaya kooperatif, itu ya. Malahan saya menyimpulkan bahwa proses
dan tindakan dari rekan saya Haris Azhar maupun Fathia ini merupakan sikap dan tindakan yang tidak beretiket baik. Pertama, saya harus dari etik dari media maupun wartawan, ya seharusnya kalau mempermasalahkan seseorang itu dikonfirmasi dulu kepada yang namanya siapa yang dipermasalahkan itu. Nanti Mas Suko bisa jawab itu. Namanya cover both side. Ada keseimbangan. Dikonfirmasi benar apa tidak hasil daripada penelitian itu. Dan kemudian klien kami pun setelah saya recheck tidak pernah dikonfirmasi mengenai penelitian itu. Satu. Yang kedua yang sangat ya sistematis dan masif cara pada ya Haris Azhar dan Fathia ini katakan ini hasil daripada riset ya saya sudah baca 30 halaman. Sekali lagi sudah baca 30 halaman. Yang inti kami permasalahkan tidak ada di sana yang menyatakan bahwa Luhut bermain bang di Papua sampai saat ini. Ya, tidak ada. Kemudian saya menyimpulkan dan klien kami menyimpulkan ada grand design untuk mencederai dan kemudian mencemarkan dan kemudian karakter assassination dan berita bohong yang menyatakan Luhut bermain. Ya, nah oleh karenanya sekali lagi atas ketidakakuratan, saya katakan ketidakakuratan, ya ini yang kita minta kepada Haris Azhar maupun Fathia, koreksi dong, ya perbaiki ini, ya toh, minta maaf, jangan dibuat lagi kesalahan yang sama. Ya, tetapi ngotot menyatakan dia benar dan menyatakan bahwa pernyataan Luhut bermain itu ada, inilah jadi proses hukum sekarang. Nah oleh karenanya tentu negara ini setelah kita pastian dan ada waktu kepada mereka 2 kali tidak ditanggapi dan kemudian ini opini sudah terbentuk, gampang opini untuk apa yang dimaksud itu bagaimana mendelegitimate ini adalah nama baik pribadi dan keluarga. Ya, nah oleh karenanya untuk menuntut kebenaran dan keadilan langkah ini bukan oleh hukum kita proses. Ya kita proses. Nantilah kita lihat apa yang Kolis katakan bahwa ini sudah riset, ada datanya, kita lihat secara hukum, nanti masyarakat bisa menilai di pengadilan. Tidak usah perlu khawatir, negara ini adalah negara hukum. Ya, dan kemudian juga atau klien kami memberi contoh kepada siapapun. Ya, kepada siapapun, jangan sembarang, jangan terlalu gampang membuat statement yang mencederai nama baik orang lain. Supaya bangsa ini semakin dewasa. Beliau katakan, silakan berkreasi, ya, tetapi ada etika dan bermartabat, ya, kelas. Dan kemudian klien kami ini tidak anti kritik, tidak. Silakan datang ke kantornya, saya lihat sendiri. Kritikan Kerjanya dia sambut. Kalau tidak ada yang benar dia perbaiki. Tetapi ini sudah mencederai, mencemarkan, dan kemudian kami melihat ada yang sangat sistematis yang kami minta pertanggungjawaban. Ya ini yang kami minta pertanggungjawaban. Oleh karenanya, ya proses yang kami lakukan ini adalah hak klien kami untuk menuntut haknya dan kemudian untuk melihat di mana keadilan itu bisa berproses dengan baik di negara ini. Mas Nurholis, ini menarik apa yang kemudian disampaikan Bang Junifer, bahwa kalau tadi disampaikan Mas Nurholis bahwa selama ini pihak Haris Azhar selalu berusaha untuk kooperatif dan juga aktif, tapi bahkan untuk konfirmasi saja ada pertanyaan dari pihak Luhut Binsar Panjaitan tidak dilakukan begitu, dan bahkan dianggap melanggar etika dan juga martabat. Jawaban Anda bagaimana? Ya, jadi kan gini, bagaimana kami mau melakukan koreksi kalau dianggap datanya tidak benar atau apa yang diperbincangkan dalam channel YouTube-nya tidak benar. Ketika
kayak gitu, jawaban dari somasi, bahkan undangan pertemuan pada tanggal 14 September, kemudian komunikasi yang sangat proaktif itu untuk meminta klarifikasi tidak pernah digubris sama sekali. Gitu. Jadi kalau ada datanya juga atau ada koreksinya jauh-jauh hari sudah mungkin ditayangkan atau bahkan kita mengundang untuk mendapatkan koreksi itu langsung dari pihak Pak Luhut. Nah kalau sibuk ya tentu Pak Juniper lah yang datang gitu. Tapi harapan kami ternyata Pak Juniper pun tidak datang juga memenuhi undangan kami pada tanggal 14. Kalau nggak salah itu setelah somasi kedua ya. Nah jadi terkait dengan data itu ya kurang konsisten apa yang disampaikan oleh Pak Luhut atau Pak Juniper. Kalau memang Pak Luhut sangat siap dengan kritik, dulu kan pernah juga menyampaikan di media, saya kira diliput oleh semua media. Kalau Pak Luhut, ayo datang ke kantor kami, koreksi segala macam, bermain data. Nah itu pula sebenarnya yang kemudian dilakukan oleh klien kami. Klien kami mengundang semua stakeholder yang disebut bahkan dalam report itu untuk mendapatkan informasi tambahan yang sangat berguna buat koreksi misalkan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan masalah di Papua. Tapi dari pihak Luhut tidak dapat kita, dari yang lain dapat malah. Oke, Bang Junifer kelihatannya ingin menjawab ini. Silakan Bang Junifer. Baik, ini yang saya anggap ketidakfairan daripada Nurkolis dan teman-teman ini. Kalau memang benar ini adalah suatu hasil riset, harusnya Anda konfirmasi dong. Satu. Yang kedua, kalau betul itu mau kaji, aturannya pada saat YouTube itu undang dong Luhut. Apa benar ini Pak Luhut? Ya toh? Tapi setelah Anda cecar, Anda hajar, fitnah diedarkan di mana-mana, kemudian Anda undang kita, tidak fair. Makanya saya katakan kalau ada etika dari kode etik, kita harus cover both side. Gini, saya contoh ini, usah jauh-jauh. Saya edarkan surat di mana-mana, burukkan nama Anda. Ya toh, baru saya katakan, silakan dong. Tapi surat Anda sudah kemana-mana, sudah membentuk opini. Oke. Ya toh, di mana keadilannya, di mana keseimbangannya. Kalau Anda kena begitu, menerima nggak? Oleh karenanya, masih menghimbau, Anda sudah salah, tolong dikoreksi tidak benar, ya toh. Oleh karenanya, mari minta maaf kita buka pintu, ya toh, mari buka pintu. Itu Pak Luhut lakukan itu 2 kali loh, bayangkan 2 kali. Tapi saya pribadi melihat, sorry, ya toh, jawaban somasi yang kami sampaikan tidak substansial. Makanya kami membuat laporan. Nah, oleh karenanya negara ini adalah negara hukum. Tentu nanti kita uji siapa yang benar, siapa yang salah. Ini jalan yang terakhir. Ya, tidak untuk membela hak dari setiap orang. Baik. Ya, jadi jangan dilandaskan bahwa ini adalah tekanan. Oh, nggak ada tekanan. Tidak ada. Luhut datang sendiri buat laporan. Begitu dia antusias untuk membuktikan ketidakbenaran ini. Nah malahan kita buktikan, kita berani menyatakan kita akan minta pertanggungjawaban perdata 100 miliar. Oke, baik. Kenapa Anda harus lihat ini? Berarti pernyataan yang menyatakan Luhut di dalam statement itu tidak benar. Oke. Nah kami katakan bahwa kalau ini dikabulkan oleh hakim, seluruhnya ini akan kita donasikan kepada masyarakat Papua. Bukan untuk Luhut, bukan untuk pengacaranya. Nah ini signal ini Anda harus baca. Baik. Berarti apa? Pernyataan itu memang dari awal patut diduga adalah suatu grand design. Oke, kita akan elaborasi lagi lebih lanjut, Bang Junifer, soal tuntutan yang kemudian tidak hanya pidana tapi juga perdata. Kita harus break dulu. Saya nanti akan minta pendapat dari Mas Suko karena kita sudah sama-sama dengar pemaparan dari 2 pihak ini. Tapi kita harus jeda dulu. Sesaat lagi Newscast akan segera kembali.
Iya, kami lanjutkan dialog. Sekarang saya ke Pak Suko, Bang Junifert, mohon ditahan dulu. Saya ke Pak Suko dulu. Kita sama-sama sudah dengarkan pemaparan dari dua sisi begitu. Penyelesaian perseteruan seorang pejabat publik melalui jalur hukum. Menurut Anda ini kalau dari kasus yang kemudian kita lihat saat ini, kasus Luhut Binsar Panjaitan versus Haris Azhar dan Fathia, perlu dan wajar dilakukan atau tidak sebetulnya, Mas Suko? Ya, pertama kalau dalam konteks pejabat publik, saya kira pejabat publik jangan terlalu pis telinganya ya. Tetapi yang catat bahwa dalam kasus ini ada, kan saya pelajari berkali kali, misalnya ada kata-kata Lord Luhut itu yang agak sedikit memang kan personal kan, yang kemudian menjadi persoalan. Nah, dalam konteks komunikasi politik itu, komunikasi itu kan karakteristiknya irreversible. Jadi kalau sudah dilepaskan tidak bisa ditarik ulang. Yang kemudian komunikasi politik bicara soal dampak dari kata, data atau sesuatu yang dikeluarkan. Nah itu yang kemudian berimpak pada tindakan yang kemudian bisa berujung pada aspek hukum. Oke. Nah inilah yang saya kira luruskan ulang. Kalau ini pendekatannya sebagai sebuah data, sebuah hasil riset, itu harus ada kurasi-kurasi terhadap proses itu gitu loh. Jadi ini memang sulit ya keduanya. Jadi satu sisi saya kira satunya jalan memang harus ada buka data karena ini kasusnya data ya. Dan itu dikurasi secara sensitif ya. Misalnya kalau dalam pendekatan ilmu sosial itu Polda itu ada triangulasi data dan sebagainya itu. Saya cenderung penyelesaian yang ya, dalam ruang yang diskusi FGD yang intensif, timbang kemudian semua disontakkan kepada publik semacam ini gitu. Ini juga menyangkut menyangkut kehormatan orang, tetapi di satu sisi Mas Azhar dan kawan-kawan meyakini bahwa itu juga hasil riset yang basis dunia. Oke. Pertemuan ini yang saya kira harus dicarikan keluarnya, ketimbang kemudian penyelesaiannya lebih penyelesaian hukum tuh oke, tapi saya apakah ada jalan yang kemudian bisa meneduhkan semua pihak, dan ini menjadi pelajaran berharga dalam konteks kematangan komunikasi politik bangsa ini. Oke, kalau kemudian tadi disebutkan Bang Junifer bahwa Pak Luhut ini sebetulnya tidak anti kritik begitu, tapi kemudian akhirnya menempuh jalur hukum terhadap tudingan yang diarahkan kepada Pak Luhut. Apakah kemudian ini bisa mengcounter pendapat itu kalau begitu, Mas Suko? Saya simpel aja Mbak, dengan kultur kita, temukan Mas Haris dan Pak Luhut, sudahlah dalam ruangan biar cerita dan menyaksikan. Itu saya kira jalan-jalan indah daripada mendebatkan dalam, dan itu akan ketemu sebetulnya di mana bisa dan sebagainya. Dan saya juga respect pada Mas Nurkolis, katanya bahwa oke, kalau ini kan juga jantan, kalau data ini bisa dipertanggungjawabkan silahkan. Nah, kan soal konfirmasi data dulu. Karena kalau ini diteruskan, impact kepada publiknya juga tidak saling muter. Pastilah Pak Luhut juga merasa dirugikan jika ini tidak benar. Demikian juga kalau datanya nanti dianggap tidak benar juga tanggung juga. Gitu. Okay. Saya kira kalau bisa mengkurasi bareng, sama-sama akan ada solusi. Oke, Mas Nurholis, seberapa besar sebetulnya upaya untuk mencari jalur yang damai begitu ya terhadap permasalahan ini? Ya, sebenarnya ini adalah etik dari advokat ya, untuk mencari jalan terbaik, kayak gitu, untuk mengutamakan para pihak untuk berdamai. Jadi dalam konteks itu, maksud kami bukan dalam konteks itu saja. Jadi bukan untuk memanaskan atau menambah runcing persoalan. Nah, tapi bicara soal konten, tuntutan, dan yang lain-lain, itu yang sifatnya ultimatum, meminta maaf atau cabut. Ya, semua tentu kan harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dari pihak kuasa hukum dari Pak Luhut, mempertanyakan soal maksud, tujuan, motif, buktinya apa, itu sudah kami jelaskan dengan baik. Bisa diakses publik oleh bahkan kayak gitu hasil risetnya. Mengenai
kualitas riset, pertanggungjawaban riset, itu ada yang bikinnya riset itu. Kanal YouTube ini hanya memperbincangkan hasil riset itu. Kayak gitu. Jadi kalau keberatan dengan hasil risetnya tentu ada, silakan lakukan itu kepada yang membuatnya. Nah, bicara soal apa yang diperbincangkan kayak gitu dalam channel YouTube, nggak ada tendensi yang lain, memang untuk mendapatkan respon yang positif dari pemerintah untuk melakukan koreksi. Oke. Karena itu kepentingan publik. Ini bicara soal orang-orang yang terkena impact dari suatu praktek bisnis yang diulas secara detail oleh laporan koalisi NGO tersebut. Oke, jadi tidak ada grand design begitu ya yang tadi seperti disampaikan Pak Junifer? No. Nggak ada, apalagi dibilang ada agenda politik apapun. Agendanya cuma satu, ini masalah kemanusiaan di Papua yang emergensi. Kita tahu Pak Luhut begitu sibuk dengan segala urusan, tapi kita juga nggak boleh menutup mata situasi penderitaan masyarakat Papua di Intan Jaya, korban terdampak dari konflik bersenjata. Dan itu nggak boleh dibiarkan oleh pemerintah, oleh pejabat publik. Kayak gitu, harus diperbincangkan menjadi konsumsi publik, gimana caranya supaya mencegah itu tidak terulang. Dalam konteks itu, kepentingan dari klien kami. Makanya kami selalu menyebut public interest. Nggak ada, bisa di-track dalam seluruh hasil report-report atau rekaman-rekaman channel YouTube. Semua speaker ataupun konten, semua hanya berupaya untuk memajukan urusan-urusan publik yang emergensi. Jadi itu Mbak Eva, saya letakkan dalam proporsinya. Oke, kalau kemudian tujuannya memang sama-sama demi kemaslahatan masyarakat Papua, Pak Junifer, apa sih sebetulnya yang karena juga selain kemudian mengajukan tuntutan pidana, ada juga perdata begitu yang nantinya 100 miliar ini nanti akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Mengapa kemudian tidak satu frekuensi kalau begitu? Kalau tujuannya sama sebetulnya untuk masyarakat Papua. Baik, pasti ada pencerahan dari Bapak Sukowidodo tadi mengenai kritik. Ya, sekali lagi kami sampaikan, klien kami ini sangat menghargai dan appreciate tiap kritik. Ini bisa dibuktikan sampai saat ini. Ya. Dan kemudian kritik ini yang harus kita klasifikasi konstruktif dan destruktif. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah kritikan-kritikan destruktif, inilah yang ditujukan kepada Luhut di dalam permasalahan YouTube-nya, ya. Dan kemudian yang kedua, yang supaya mana tidak itu yang bias destruktif, lagi, Pak kami Junifer? tidak mengkritik Mas Nurkolis masalah riset. Sekali lagi, kami tidak mengkritik. Yang kami meminta pertanggungjawaban adalah pernyataan. Sekali lagi ya, jangan diputar-putar. Kalau diputar-putar nanti kan jadi capek masyarakat ini mendengar. Seakan-akan hebat sekali itu riset. Hargain, saya juga sangat suka riset. Sepanjang riset itu, Pak Sukowidodo itu sesuai dengan atau akademis. Ya, jadi jangan kita haramkan itu riset. Yang menjadi pertanyaan adalah risetnya beda dengan kesimpulan yang disampaikan, dan inilah yang mencederai baik Luhut. Dan saya tadi katakan, apakah di dalam riset itu ada disebutkan, ya toh, please, katakan Luhut bermain. Kalau memang ada, tentu kami akan mempermasalahkan riset tersebut. Ternyata tidak ada. Ini hanya rekaan, hanya statement, tujuannya si Haris Azhar kami laporkan. Kemudian ini di laporannya ini jelas ini sebetulnya. Saya boleh bacakan supaya Mas Nurkolis Hidayat tidak confuse ya. Jadi supaya tidak silakan Bang. Jadi penafsiran. Ya, penafsiran. Saya bacakan aja laporan kami ini berdasarkan hukum dan fakta. Kalau ini terjadi pidana pencemaran nama baik melalui elektronik, ya, tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong,
yang tidak pasti atau tidak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi ini yang Anda harus baca. Apa sih? Tentu kami laporkan, yang pertama, nama baiknya dicemarkan. Ya toh, melalui media elektronik. Ya toh, kemudian kabar bohong. Apa kabar bohongnya? Kabar bohongnya adalah dinyatakan dalam riset itu ada Luhut bermain. Ternyata dalam riset yang Anda katakan itu tidak ada. Tapi ini menyampaikan berita bohong. Ini masalah hukumnya. Mohon maaf, Nurkhalis Hidayat, harus ajarin di sini, tapi supaya Anda semakin memahami apa makna laporan kami. Begitu ya. Oke, Jadi Bang. jangan diputar risetnya. No, kita hormatin. Tapi klien Anda membuat berita bohong. Gitu loh. Oke, silakan ditanggapi dulu, Anda Pak. berita bohong nih. Mas Di mana Nurkhalis. berita bohongnya? Ya, baik, kita Risetnya fokus A, ke Anda berita bacakan bohongnya B. ya. Tadi yang dibilang Kemudian berita Anda bohong bikin itu. penafsiran. Jadi Ini nggak begini, boleh dari yang hukum menyatakan ini menyampaikan adalah kata voltoid. bermain itu adalah Ini voltoid. Artinya Pak voltoid Tia. apa? Sudah Dan- terbukti perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan fakta. Oke. Ini yang kami himbau, boleh saya kawan-kawan, itu yang kami himbau, kawan-kawan Anda tolong koreksi dong. Ya toh koreksi, minta maaf, jangan melakukan perbuatan itu lagi. Kenapa tidak melakukan perbuatan itu lagi? Tujuan kami hati-hati. Jangan membuat statement tidak sesuai dengan fakta. Ini membohongi masyarakat, membuat pendidikan yang tidak baik dan benar. Oke. Apalagi dikatakan ini hasil riset. Baik, Riset baik. itu akademis loh, metodologinya jelas. Oke. Ada Mas Widodo ini. Oke, baik, Jangan Bang Junifer. dimain-mainkan Oke, kita masalah berikan akademis. kesempatan kepada Mas Nah, ini Nurkhalis ya. untuk menanggapi. Bung Junifer ini bersemangat sekali. Jadi Bukan bersemangat Mas, ini fakta Mas. Ya, kita Supaya jawab, jelas, ya, kalau satu-satu. diputar-putar Jadi, bicaranya masyarakat bingung. kita fokus pada apa yang dimaksud dengan berita bohong tadi. Sebenarnya klien kami Haris Azhar tidak pernah berbicara tadi bermain itu. Jadi agak salah alamat sebenarnya di sini, yang berbicara adalah rekan dari Fathia yang sekaligus adalah researcher dari riset tersebut. Tapi begini, ya kalau kita fokus kepada apapun yang disampaikan, yang sebenarnya penggalan itu, ada kata-kata yang bisa dibilang bermain, bisa seperti itu lebih tepatnya. Itu adalah cara penyampaian yang sudah berkali-kali diklarifikasi oleh Fathia, koordinator kontras, kayak gitu, yang menunjukkan sebenarnya adanya keterlibatan atau jejak gitu ya, baik secara langsung atau tidak langsung, ya, dan dibuktikan dalam laporan tersebut, laporan riset itu, yang mungkin dalam istilah ekonomi disebut sebagai beneficial ownership kayak gitu, hubungan tidak langsung, dan level of influence dari Pak Luhut dalam bisnis di blok di sana di Papua yang disebutkan. Nah, klien kami dalam posisi yang untuk mempertanyakan di situ, bertanya kepada rekan para peneliti itu, mengkonfirmasi. Betul, ya dijelaskan oleh mereka. Nah, dasar hasil riset ini seperti yang tadi sudah dibaca oleh Pak Junifer, jelas menyebutkan bagaimana hubungan tidak langsung dari Pak Luhut dengan beberapa entitas hukum yang ada dalam riset tersebut. Nah, dan ini tidak pernah dibantah, dan sebenarnya kami meminta klarifikasi itu kepada Pak Luhut ataupun Pak Junifer sebagai kuasa hukumnya, tapi tidak pernah disampaikan. Kayak gitu. Jadi berkaitan dengan integritas hasil risetnya, yaitu urusan misalkan yang seharusnya disampaikan kepada para pembuat riset. Nah, Oke, baik. kayak gitu. Ataupun terkait dengan kata-kata itu. Jadi klarifikasi itu kalau tidak ditanggapi, ya kami tentunya melihat itikad baiknya kami pertanyakan lagi gitu. Baik, baik. Saya kita harus break dulu, tapi nanti setelah jeda saya akan minta pendapat dari Mas Suko, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bang Junifer begitu ya. Yang dilaporkan ini ada atas dasar pencemaran nama baik dan juga menyebarkan berita bohong. Apa dampaknya kalau kemudian pemerintah melakukan
laporan-laporan melalui jalur hukum seperti ini. Kita bahas sesaat lagi, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Saya lanjutkan dialog, Mas Suko, kalau kemudian ada kritik begitu ya, bisa disampaikan seperti itu atau tudingan terhadap pemerintah, lalu akhirnya penyelesaiannya pejabat publik akhirnya melaporkan ke jalur hukum. Menurut Anda dampaknya akan seperti apa kalau begini? Ya memang kita berharap bahwa para pejabat publik kita tidak terlalu tipis kupingnya. Sejumlah peristiwa misalnya kasus moral macam-macam yang CPT itu menurut saya kita harus mulai belajar agar para pejabat juga belajar tentang kematangan komunikasi politik. Tapi itu juga berlaku juga bagi siapapun sebaliknya ketika mengungkapkan kritik, tentu kan ada cara yang, tapi menurut saya sepanjang substansi diucapkan tidak apa, tinggal perkaranya soal etika komunikasi. Nah, di dalam komunikasi politik itu kan bukan sekedar what-nya, tapi how. Jadi bagaimana mengkomunikasikan juga pengaruh dampak kepada masyarakat gitu loh. Nah, itu yang saya kira harus jadi hitungan bagi Mas Azhar dan kawan-kawan. Saya kira kalau banyak diyakini konsisten aja pada data itu, sudah pertempurkan aja kalau memang itu dilakukan. Hanya caranya tadi kan bisa di situ. Saya kira ini mesti harus ada jalan tengah ya, agar kita juga kita harus hormati orang, agar semua sama-sama belajar, karena seseorang punya dignity kehormatan sendiri agar tidak terganggu apa yang dilakukan. Hanya kalau menyangkut seperti bukan data-data di lapangan karena menyangkut urusan publik, saya kira itu harus diperjuangkan. Kita memang agak rumit di Indonesia, memang saluran-saluran komunikasi politik itu kurang mendapatkan tempat yang bagus lah gitu. Hanya kadang munculnya mural, munculnya kritik di medsos, itu kan cara yang kemudian bebas gitu. Nah, karena kita tidak punya ruang aspirasi yang memadai. Saya justru itu yang saya bahwa harus belajar di dalam konteks demokrasi yang digital semacam ini, ya harus ada dari cara-cara pejabat di dalam menghadapi kritik itu. Tapi demikian juga bahwa apakah seseorang atau siapapun yang melakukan kritik atau berpendapat, kita harus belajar tentang bahwa semua yang dikatakan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kita tahu bahwa misalnya di medsos kita negeri kita kan masuk netizen yang tidak terlalu sopan ya semacam itu. Ini makro sekali saya lihatnya. Kasus Pak Luhut, Mas Azhar ini salah satu di antara potensi kemudian yang akan terus meledak jika tidak selesaikan. Ini adalah saya kira adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Oke, kita tentunya tidak harapkan ini kasus ini meledak. Mas Nurholis, apakah masih ada peluang untuk kemudian ini akhirnya diselesaikan secara damai? Oh, tentu saja ada banget. Jadi misalkan bahkan sebenarnya begini, di kepolisian kan ada diatur mengenai perkap ketika dilaporkan suatu dugaan perbuatan pidana, mereka kan terikat oleh peraturan-peraturan, sekarang mungkin akan mengklarifikasinya. Tapi mungkin publik juga tahu ya bahwa Kapolri bersama Kejaksaan Agung dan kemudian Menteri Kominfo sudah membuat SKB mengenai apa itu yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau defamasi. Nah, jadi bukan defamasi disebutkan tuh dalam SKB itu jika berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan sebuah kenyataan. Nah, jadi selain tentunya kita tahu dalam Undang-Undang KUHP, Pak Juniper paham betul, pasal 310 ayat 3, demi kepentingan publik, apa yang itu selama itu untuk demi kepentingan publik, spiritnya jelas, tujuannya, maka itu bukan sebuah pencemaran nama baik. Oke. Nah, baik dalam KUHP dan SKB sudah jelas seperti itu, bahkan kalau kita lihat beberapa undang-undang sektoral sudah
melindungi sebenarnya partisipasi warga untuk andil. Bahkan seperti Pak Suko Widodo ini, akademisi misalkan gitu yang membuat penelitian, membuat kajian, mengkomentari apapun misalkan kebijakan publik atau realitas yang mungkin tidak sejalan dengan yang ideal. Ya, harusnya di-encourage seperti yang keinginan Pak Jokowi kan. Bukan di-discouraging kayak gini. Jadi sebenarnya itu yang penting. Jadi kami tetap akan dalam standing awal, kami nggak akan lari gitu ya. Semua itu kita yakini kebenarannya dan akan mempertahankan kebenaran itu dengan apapun risiko hukumnya. Tapi apapun kami selalu mengulurkan tangan nih untuk dari awal kita mengundang. Kalau perlu mengundang lagi untuk meminta seperti tadi. Pak Junifar kan sudah menjelaskan nggak ada tuh kata-kata bermain atau kemudian apa yang dimaksud, interpretasinya seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Fathia misalkan, ya udah kita duduk tapi datang dong. Jangan nggak datang kalau diundang. Baik, langsung gitu. langsung kita tanyakan kalau begitu ke Bang Junifar. Bang Junifar, masih ada jalan tengah ataukah memang sudah tertutup jalur damai ini? Dari awal sebetulnya kita ini sudah menawarkan dengan somasi itu. Ya, sudah menawarkan 2 kali kok. Ya, kita tawarkan baik-baik. Ya, tolong dong dikoreksi apa sih, dan kemudian sekarang dikatakan datang dong baik-baik. Datang ke mana datangnya baik-baik sementara Anda sudah pukulin kita. Seharusnya kalau ada etika yang baik dan benar sesudah budaya Indonesia, Anda sebetulnya menyatakan bahwa ada koreksi, dan oleh karenanya mari kita duduk untuk mengoreksi apa yang tidak benar dari kami. Kan cantik. Cantik kan bahasa dari Mas Suko Widodo tadi, komunikasi. Komunikasinya begitu. Ini sekarang katakan bahwa kami benar. Kalau sudah dikatakan benar, menyatakan tidak benar, kan fakta Anda tidak bisa membuktikan, berarti kan nggak ada titik temu. Ya tuh, jangan dikatakan kami undang. Makanya, Anda memfitnahkan. Ya tuh, kemudian Anda menyatakan buktikan dong tidak difitnah. Ini kan sudah salah. Ini kebalik-balik ini. Nah, ini yang kita minta, tidak benar. Ya, tidak benar. Apa yang tidak benar? Jadi Pertama, Luhut itu tidak ada bermain. Kedua, Anda menyatakan riset. Ternyata dalam riset ini tidak ada pernyataan itu. Artinya masih bisa dikomunikasikan secara damai atau tidak ini kalau begitu Bang Junifar? Iya toh, simpel sekali. Nah, kalau sudah begitu, okelah. Kami minta maaf. Ya toh, karena ini sudah tercemar nama baik. Saya sudah katakan, ini nama baik ini tidak segampang memberikan uang. Lebih mahal nama baik daripada nilai duit. Ini sekarang Anda mencemarkan nama Luhut itu, anaknya bertanya di ini tambang. Ya, baik. Ini nggak benar, ini pejabat yang nggak benar. Ada saat nggak Anda bisa menangkap itu? Baik, tentunya. Kan udah kita tunggu dulu. Baik, tentunya publik. Ini yang kita katakan bahwa sudah terjadi itu, mari kita perbaiki dan kemudian menyatakan yang tidak benar kita inventarisir. Baik, tentunya publik menunggu itu jalur damai dan juga dipercepat Bang Junifar karena kita harus tutup dialog ini. Dari UNER, kritik itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, kritik itu harus dipertanggungjawabkan. Baik. Ini yang kami minta, kritikmu itu kamu pertanggungjawabkan. Kamu menyatakan Luhut itu bermain. Baik. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, di negara kita ini berkreasi itu kita harus appreciate. Baik. Namun berkreasi itu harus ada etika dan bermartabat. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian dan menghujat orang. Baik, kita akan tunggu sama-sama kalau begitu Bang Junifar, bagaimana kemudian penyelesaian perseteruan ini secara beretika dan juga bermartabat. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Selamat malam.
malam, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih. Selamat malam. Oke, salam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.